Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Mitra, salam vokasi, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Halo Sobat Mitra, selamat datang di Mitra Podcast. Bagaimana kabarnya? Semoga Sobat Mitra selalu luar biasa. Perkenalkan, nama saya Maisy Alicia yang akan menemani Sobat Mitra pada podcast kali ini. Nah, Sobat Mitra, pada podcast kali ini kita kedatangan salah satu HOD pada SMK Mitra Industri MM 2100. Pasti Sobat Mitra penasaran kan? Siapa? Oke, langsung kita sapa saja. Halo Pak Abdil, selaku HOD TKR. Halo Pak Abdil, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa ya teman-teman. Oke Pak, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan hadir untuk podcast kali ini. Nah, kita masuk ke pertanyaan pertama nih Pak. Cukup ringan sekali nih Pak. Oke. Pertanyaan pertama, apa susah dan senangnya sih Pak menjadi HOD TKR? Mungkin kalau susah dan senang sama ya kayak guru-guru yang lain. Sebenarnya kalau misalnya sebenarnya bukan susah dan senang ya, tapi lebih ke perasaan kita ya. Kita bahagia dan senang kalau misalnya ngelihat kalian itu sukses. Oh iya, benar. Nilai kalian bagus-bagus, mudah diterima di perusahaan manapun gitu, yang bagus-bagus, kalian bisa kerja di situ, di perguruan tinggi yang bagus kalian bisa di situ, itu kebahagiaan buat kita. Tapi sebaliknya ya, kalau kalian dikasih taunya susah, nggak disiplin, ya Iya. kita sedih pasti. Guru-guru di sini pasti Kecewa sedih. ya Pak. Iya, seperti itu. Oke. Lanjut nih Pak. Pembelajaran jurusan TKR itu kan dari kelas 10, 11, 12. Nah, kalau boleh tahu tahap pertama pembelajaran jurusan TKR apa nih Pak? Yang jelas untuk pertama-tama untuk kalau pengenalan tentang TKR, teknik kendaraan ringan, jadi tentang mobil ya, mobil yang rodanya 4 nggak lebih. Benar. Kalau yang lebih itu udah masuknya ke teknik alat berat. Nah, jadi yang pertama kita ajarkan itu bagaimana pertama kalian mengenal tentang kendaraan ringan itu apa. Terus gimana kita buat kalian itu suka sama kendaraan ringan tersebut. Jadi baru kita masuk belajar yang dasar-dasar kelas 10. Cara megang kunci diajarin. Oke. Bukan kunci ini ya. Bukan kunci mobil ya teman-teman. Bukan kunci ini ya, tapi kunci buat bongkar ya, alat-alat Oke. tuh. Kemudian teknik TKR sendiri memiliki program nggak sih Pak? Nah, kalau misalkan punya program apa saja yang ada pada pembelajaran TKR? Oke, kalau untuk pembelajaran seperti biasa ya, normal ya. Kalau itu kan ya biasa. Nah, kita ada beberapa program. Yang pertama kita punya Teaching Factory. Teaching Factory, Teaching Factory. Teaching Factory itu jadi kita punya bengkel di situ. Kalau kita nyebutnya bengkel, kalau orang Inggris nyebutnya garage. Kita punya bengkel. Unit produksi ada 2, ada bagian body painting dan bagian general repair. Semuanya dikerjakan secara profesional. Itu bukan buat praktek ya. Oh. Jadi yang datang ke situ itu benar-benar customer dari luar. Oh, jadi bisa servis ya Pak? Bisa servis, di kita bisa servis. Mungkin nanti kalau mungkin ada yang menyaksikan ini Ya, teman-teman dari luar pasti bisa datang. Bisa datang servis mobilnya ya Pak? Ya, Pasti dikerjakan oleh ahlinya ya? Kita kerjakan oleh ahlinya dengan profesional. Dan itu jadi tempat belajar buat anak-anak ya. Iya, okay. Jadi bagaimana sebenarnya gini, antara praktek sama bukan mengerjakan praktek itu, kalau misalnya kita praktek, kadang-kadang kalian tanggung jawabnya itu anak-anak kurang. Oh iya. Tapi kalau beneran kita ngerjain mobil customer, itu pasti ada rasa wah harus bener nih. Tanggung jawabnya iya, beda. Bener, itu bener. Wah harus bener nih, nggak boleh asal-asalan. Nggak boleh mengecewakan. Nah, itulah yang tujuan Teaching Factory itu jadinya kita bawa dari industri. Kalau kita industrinya jasa ya, jasa. Jadi kita bawa ke sekolah. Jadi untuk ngerasain feel-nya itu kayak gimana gitu. Feel-nya ngerasain mengerjakan pekerjaan yang sesungguhnya. Iya, secara real life gitu secara ya Pak. real seperti itu. Benar-benar. Oke, kemudian selain ada lagi. Ada Teaching Factory, kita juga ada di sini sama, mungkin sekolah-sekolah lain juga ada project based learning. Jadinya kita punya project yang dikerjakan oleh siswa dalam jangka waktu tertentu. Terus juga kita ada di sini spesialisasi. Kalau spesialisasi buat yang udah kelas 11 dan 12. Iya. Jadinya begitu masuk ke kelas 11 dan 12 itu langsung masuk kelas spesialisasi. Siapa yang mau belajar
auto body dan Auto painting body. boleh di situ. Yang mau mendalami tentang engine aja boleh ada di sini. Yang mau mendalami tentang kelistrikan aja ada seperti itu. Jadi anak-anak disuruh memilih ya Pak, Iya. apa yang spesialisasi yang mereka mau begitu Iya, ya. betul. Oke. Kemudian selain program tersebut, apa saja sih Pak yang sudah dicapai oleh jurusan TKR nih? Alhamdulillah ya, kemarin itu kita di auto body itu peringkat 3 provinsi yang Provinsi. di LKS. Untuk saat ini itu aja dulu. Itu, Tapi nanti ke depan insya Allah Pasti banyak. terus ya jurusan TKR tidak patah semangat ya Pak pastinya. Iya dong. Iya, oke. Nah sekarang kita beralih nih Pak membahas pembelajaran. Di era sekarang kan sudah mulai banyak mobil listrik nih. Nah kalau boleh tahu adanya mobil listrik sendiri nih akan mempengaruhi cara pembelajaran anak TKR gak sih Pak? Seperti yang kita tahu kan sampai saat ini jurusan TKR masih praktek menggunakan mobil konvensional ya. Nah, kalau misalkan adanya mobil listrik ini akan mempengaruhi tidak sih Pak pembelajarannya? Pasti mempengaruhi ya, terutama kalau mobil konvensional itu kan komponen dan partnya lebih banyak. Iya. Dan nanti yang di maintenance pun akan lebih banyak. Sedangkan nanti mobil listrik komponen dan partnya nggak terlalu banyak. Jadinya mungkin hanya beberapa yang memang biasa diservis aja, kayak ban sama roda kan tetap harus diservis. Tapi yang lainnya enggak. Tapi yang saya baca nanti ke masa yang akan datang tentang mobil listrik itu kan pakai baterai. Iya, baterai. Nah untuk saat ini baterai itu nggak bisa di kotak-atik. Iya. Jadi kalau kamu misalnya Messi beli mobil listrik, Iya. baterainya rusak, itu ganti langsung ganti satu baterai sekotak gede gitu. Tapi nanti di masa yang akan datang, saya yakin nanti banyak banget bengkel yang bisa ngakalin benerin baterai. Karena menurut pengalaman saya itu kan baterainya itu kotak gede, terdiri dari baterai 18650 ya, segede-gede gini nih kalau nggak salah. Nah itu kalau baterai dalam satu kotak itu satu baterai aja rusak, itu satu kotak itu rusak. Rusak semuanya. Rusak semua. Jadi bukan rusak sih, dicas baru full sebentar udah langsung ngedrop. Nah mungkin nanti suatu saat banyak mungkin bengkel-bengkel yang bisa bongkar itu terus ganti. Nah makanya mungkin nanti ke depannya anak-anak TKR itu buat masalah baterai juga penting kayak gitu. Jadi buat nyambut masa depan, kalau misalnya ada yang mau wirausaha buka bengkel untuk mobil listrik, mereka sudah siap seperti itu. Oke, jadi nanti murid TKR ini pasti ya Pak diajarkan tentang mobil listrik ya? Iya pasti. Oke, untuk Pak Abdil sendiri sudah tahu belum sih Pak keunggulan mobil listrik apa sampai bisa trending nih di luar negeri sendiri? Saya nggak, kalau misalnya dari segi apa ya, jadi kalau menurut saya ada dua ya. Yang pertama adalah dari segi ekonomis dan dari segi prestisnya ya. Jadi kalau misalnya dari segi ekonomis udah pasti mobil listrik lebih irit. Untuk kayak mobil listrik Wuling itu ya, mobil listrik Wuling pernah lihat yang RF itu ya. Nah untuk mobil listrik Wuling sendiri itu 1 kWh itu bisa sampai 7 km. 1 kWh itu kalau kita ngecasnya pakai listrik PLN itu harganya 1.300. Nah kalau misalnya 1.300 buat 7 km berarti untuk Rp13.000 dia bisa nyampe 70 km. Itu irit banget. Jadi keunggulan mobil listrik ini salah satu irit ya Salah Pak? satunya irit, terusnya juga ya kalau udah irit udah pasti ramah lingkungan. Ya seperti itu. Mengurangi emisi karbon bener ya Pak? Mengurangi emisi karbon. Iya oke. Kemudian untuk mobil listrik kalau yang saya search di Google ini ada 4 macam kan ya Pak? Ada baterai electric vehicle, hybrid electric vehicle, plug-in hybrid electric vehicle, sama full cell electric vehicle. Nah itu kan banyak ya Pak, ada 4. Bapak tahu nggak sih apa perbedaannya? Oke, yang pertama EV ya, kita nyebutnya EV aja, electric vehicle. Nah itu dia hanya menggunakan baterai sebagai baterai sebagai sumber energinya. Jadi kalau kayak kalian kalau lagi main Tamiya gitu ya, main Tamiya pakai baterai. Pakai baterai benar. Kayak gitu. Jadi kalau baterainya habis, ya udah. Kalau nggak baterainya dicas, ganti dengan yang baru. Cuma kalau di EV itu ya pasti dicas. Itu hanya baterai. Ada lagi mobil yang hybrid. Nah hybrid itu dia punya 2 penggerak. Penggerak yang pertama dia adalah mesin motor bakar yang konvensional. Yang kedua
dia adalah bukan konvensional ya, motor bakar, maksudnya motor dengan mesin dengan bahan bakar dari fosil. Nah, terus yang satu dia punya motor listrik. Jadi dia ganti-gantian kerjanya. Oh, bagaimana tuh Pak? Jadi dia ada dua sistem. Yang pertama, kalau misalnya dia lagi butuh akselerasi, kan tenaga butuh gede. Iya. Nah itu dia biasanya pakai yang listrik. Oke. Tapi kalau misalnya dia lagi jalannya enak dan konsumsi bahan bakar lagi irit-iritnya, kan di mesin bakar itu ada namanya torsi maksimum. Dia jadinya lagi irit-iritnya itu dia beralih ke motor bakarnya. Dan pada saat motor bakarnya dia sedang bekerja, dia melakukan pengecasan buat baterai yang menggerakkan motor listrik. Itu yang hybrid biasa ya. Terus ada lagi PHEV yang kita singkat tadi, plug-in hybrid electrical vehicle. Nah itu dia punya dua mesin juga. Dia punya motor bakar dengan konsumsi bahan bakar fosil, sama dia punya elektrik. Cuma bedanya adalah biasanya motor bakarnya itu tidak digunakan buat menggerakkan mobil. Dia hanya digunakan buat ngecas baterai. Jadi bergantian. Bukan bergantian. Jadi pun kalau misalnya kita lagi jalan tapi baterainya misalnya di bawah 80% gitu. Nah itu dia mesin bakarnya nyala, motor bakarnya nyala. Dia untuk ngecas baterainya. Nanti kalau baterainya udah full, dia baru mati, pakai full motor listrik. Dan kelebihannya kenapa disebut plug-in? Plug-in artinya kan dicolok ya. Dia punya colokan sendiri. Jadi kalau pulang bisa nyolok buat ngecas baterai. Jadi dia ada casannya gitu ya? Iya, ada casannya. Kalau yang tadi hybrid murni nggak punya casan. Oke, siap. Terus ada lagi yang terakhir adalah fuel cell. Nah, fuel cell itu dia memanfaatkan reaksi hidrogen sama oksigen. Hidrogen sama oksigen jadi apa? Tahu nggak sih? Jadi CO2 atau bukan? Hidrogen sama oksigen itu dia jadi air H2O. Nah, ada di mobil itu ada katalisnya. Katalis itu kalau belajar kimia, udah belajar kimia belum? Saya Oke, jadi kalau di kimia ada namanya katalis. Katalis itu dia fungsinya untuk membantu atau mempercepat antara dua molekul atau dua atom supaya dia bereaksi. Nah, jadi ada katalis itu, oksigen sama hidrogen ini dia bereaksi. Dengan adanya reaksi ini terjadilah aliran elektron. Dengan terjadinya aliran elektron, maka dari hasil reaksi ini, dari oksigen sama hidrogen bereaksi jadi air, dia menghasilkan arus listrik. Nah, arus listriknya itu nanti disimpan ke baterai. Nah, baterai ini untuk menggerakkan motor listriknya. Nah, gitu. Jadi beda-beda ya. Kalau tetap ngisi bahan bakar, cuma bahan bakarnya kalau fuel cell itu bahan bakarnya adalah hidrogen. Siap. Nah, itu juga zero polusi itu. Zero emisi ya, Zero Pak? emisi, zero polusi, soalnya hasil dari reaksi oksigen sama hidrogen itu dia menghasilkan air. Jadi memang mobil listrik ini banyak banget keunggulannya ya, Pak. Siap. Cukup jelas untuk mobil listrik ini ya, Pak. Sangat luar biasa sekali penjelasannya. Jadi nanti anak TKR pun akan diajarkan keempat perbedaan mobil listrik tadi ya, Pak? Udah, bukan sudah. Akan. Dari kelas 10 itu sudah diajarkan untuk mobil listrik pasti udah dikenalkan. Kita juga udah ngundang dari pabrikan. Kalau misalnya kita kan dari PT Toyota ya, Temin ya, kita udah ngundang guru tamu untuk mengajarkan basic-basic tentang motor listrik, tentang baterainya seperti apa. Itu kalau kelas 10 udah dapat. Jadi mereka sudah tahu ya, Pak, perbedaan dari 4 macam mobil listrik ini. Pertanyaan terakhir nih, Pak. Kesan Pak Abdil selaku HOD dan harapan kedepannya nih apa nih, Pak? Kesan ya. Ini kesan gimana nih? Kesan Bapak untuk kedepannya, harapan. Harapan aja ya. Boleh. Harapan aja, kalau misalnya harapan saya sebenarnya berharap kebanyak ke siswa. Harapannya ini calon pemimpin masa depan. Kalau saya bilang sama anak-anak itu tetap curious. Harus tetap punya rasa ingin tahu yang tinggi. Ya. Jadi ahli di bidang apapun yang menurut kalian baik, yang lagi ada nilainya sekarang seperti itu. Karena dulu di zaman saya ada hal-hal yang menurut saya itu nggak penting gitu, tapi sekarang bisa jadi penting.
karena kita punya rasa ingin tahu yang tinggi gitu. Jadinya kalau yang di zaman saya dulu ada orang yang punya rasa ingin tahu tinggi dan mempelajari tersebut dan jadi ahli, sekarang udah jadi orang hebat seperti itu loh. Jadi banyak hal yang sebenarnya jangan hal yang nggak baik ya, Iya, hal yang benar, baik benar. gitu. Hal Walaupun yang misalnya positif. ringan, tetap kalau punya rasa ingin tahu, tetap rasa ingin tahunya tetap dimunculkan. Terus satu lagi, jangan lupa kita punya 5 nilai dan 6S tetap dibawa kemanapun kalian berada. Yang udah lulus, yang udah alumni, tetap harus punya Menjalankan 5 nilai dan 6S ya Pak. Gak semua sekolahan itu punya. Iya, benar-benar. Oke, cukup harapan untuk kedepannya Pak. Oke, itu aja. Oke, siap. Baik Sobat Mitra, tidak terasa waktu sudah kita lewati. Kita juga sudah banyak berbincang dan mendapatkan informasi serta sharing-sharing bersama Pak Abdil. Nah, untuk teman-teman yang ingin menjadi bagian dari siswa-siswa SMK Mitra Industri MM 2100, kami masih membuka nih pendaftaran hingga 30 April. Tahun 2023 ini. Nah, jangan lupa ya teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Mitra Industri MM 2100. Oke, saya Maisy Alicia, izin mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam vokasi, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Makasih Pak Abdil. Sama-sama, Miss.